Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada Wah, kesempatan um, Zoom kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mencari nilai maksimum dan minimum, mencari titik belok, monoton atas dan bawah, dan membuat grafik. Sebelum masuk kepada presentasi materinya, kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari nomor satu, yaitu William. Kepada William, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya William Steve Immanuel Chandra dengan NIM F551-24111. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada Anissa. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurkolbiah dengan NIM F551-24089. Oke, baik. Selanjutnya, saya persilakan kepada Mia. Perkenalkan, nama saya Nia Islamia dengan NIM F551-24114. Oke, baik. Selanjutnya, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Claudia Kristikoai dengan NIM F551-24116. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Kak Akbar untuk memperkenalkan diri. Baik, tes. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Muhammad Akbar dengan NIM F551-19093. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Maghribi untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maghribi Ramadan dengan NIM F551-24104. Oke, baiklah itu perkenalan dari anggota kelompok kami. Selanjutnya itu kami akan membahas ada 4 topik pembahasan yang dimana pembahasan pertama itu adalah titik belok, yang kedua adalah grafik, yang ketiga adalah nilai maksimum dan minimum, dan yang keempat adalah monoton atas dan bawah. Oke, di sini kami mengambil soal fungsi yaitu fx sama dengan sin x. Oke, untuk pembahasan pertama saya persilakan kepada Mia untuk mempresentasikan. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan untuk mencari titik belok, yaitu mencari nilai X, di mana fungsi awalnya yaitu sin X. Dan turunan pertamanya, yaitu fx sama dengan cos X. Ini sesuai dengan aturan turunan untuk fungsi sin X. Turunan keduanya, yaitu fx sama dengan min sin X, ini adalah turunan dari cos X. Selanjutnya, mencari titik stasioner dari fungsi aksen X. Min adalah min sin X sama dengan 0. Maka yang diperoleh sin X sama dengan 0, solusinya adalah X sama dengan 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Ini adalah titik di mana kurva sin X memotong sumbu X. Oke, baik. Terima kasih kepada Mia telah menjelaskan pembahasannya. Baik, selanjutnya adalah mencari nilai Y. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilakan kepada William untuk mempresentasikan materi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencari titik Y. Di mana untuk mencari titik Y ini kita memerlukan titik X terlebih dahulu. Karena kita sudah dapatkan titik X tadi, yaitu 0 derajat, 180 derajat, sama 360 derajat. Jadi tinggal kita substitusikan ke fx sama dengan sin x. Oke, titik pertama itu 0 derajat. Jadi kita bisa tulis f 0 derajat sama dengan sin 0 derajat. Di mana sin 0 derajat ini sama dengan 0. Maka titik pertamanya itu 0. Dan lanjut untuk titik yang kedua itu f 180 derajat sama dengan sin 180 derajat. Nah, di mana sin 180 derajat ini
juga sama dengan 0. Maka titik keduanya itu juga 0. Dan untuk titik yang ketiga itu F 360 derajat sama dengan sin 360 derajat. Nah, sin 360 derajat ini juga sama dengan 0. Jadi kita dapat titik pertama itu 0, titik kedua 0, dan ketiga itu juga 0. Untuk mencari titik Y-nya cukup sampai sini. Saya serahkan kepada moderator untuk materi selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih kepada William sudah memaparkan materi. Oke, kita lanjut kepada materi selanjutnya yaitu grafik. Untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Maghribi untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita lihat di grafik bahwa titik yang diketahui itu ada titik 0,0 derajat, 0 derajat, 0, 180 derajat, 0, dan 360 derajat, 0. Nah, dari titik-titik tersebut kita buat garis gelombang seperti pada tabel. Kita mulai dari titik 0 derajat, kita buat cembung ke bawah sampai di titik 160 derajat. 160 derajat, 0. Dari 160 derajat kita buat dia cembung ke bawah sampai ke titik 360 derajat, 0. Nah, itu tadi dia penjelasan singkat grafik fungsi dari saya. Saya serahkan kepada moderator untuk melanjutkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Maghribi yang sudah mempresentasikan materi. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu mencari nilai maksimum dan minimum. Untuk pemateri selanjutnya saya persilakan kepada Kak Akbar untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih moderator. Saya lanjutkan nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dari fungsi sin X adalah 1, sedangkan nilai minimumnya adalah min 1. Kenapa? Kita bisa lihat pada grafik sebelumnya. Nilai maksimum dan minimum ini dapat diketahui karena sifat dasar dari fungsi sinus itu sendiri. Bisa kita lihat pada grafik yang tertera itu menunjukkan nilai maksimumnya itu dicapai ketika sumbu Y berada di titik nilai 1 di sini. Nah, sedangkan untuk sudut sumbu X-nya bernilai 90 derajat. Sedangkan nilai minimumnya itu dicapai ketika titik titik min 1 itu berada pada sumbu Y. Itu di sini. Dan sudut sumbu X-nya bernilai 270 derajat. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai maksimum dari fungsi sin X adalah 1, sedangkan nilai minimumnya adalah min 1. Terima kasih moderator, saya serahkan kembali. Oke, baik. Terima kasih pada Kak Akbar yang sudah mempresentasikan materi. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya yaitu mencari monoton atas dan bawah. Pemateri selanjutnya saya persilakan kepada Anissa untuk mempresentasikannya. Ya, terima kasih. Nah, di sini kita akan mencari monoton atas dan bawah atau monoton naik dan turun. Kita lihat di grafik. Nah, di sini kita sudah dapat lengkungannya, gelombangnya. Kita tahu dari 0 hingga 90 derajat itu merupakan monoton naik. Dan dari titik 270 derajat hingga 360 derajat juga monoton naik. Maka dari 90 menuju 270 ini adalah monoton turun. Sehingga dia membentuk gelombang sinus. Nah, itu saja sebenarnya dari monoton atas dan bawah yang sudah dianalisis sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Anissa yang sudah mempresentasikan materi pada kali ini. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum.